Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani. Untuk saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, bersyukur pada hari ini kita dalam pimpinan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk semua kebaikannya, semua penyertaannya. Dan biarlah segala problem, masalah, beban, kesukaran, dan tekanan hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk pemecahan masalah, serta kita tetap bersandar teguh hanya di dalam Tuhan. Bersama dengan Grace Ministry Church hari ini, apakah itu di pedesaan, di pegunungan, di pedalaman, di lepas pantai, dimanapun saja saudara berada, khususnya untuk saudara yang tidak bisa dilayani oleh gereja manapun, karena memang tidak ada gereja di sana, mari kita tetap datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya, berbakti kepadanya, memuliakan namanya. Kita sungguh bersyukur bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, dan kita patut bersukacita. Sebelum kita mulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan bersatu, mohon bimbingan, hikmat daripada Tuhan. Kita bersatu. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kita mulai ibadah online pada hari ini dengan memujikan pujian bagi Allah yang mulia. Sebab kemuliaan, kehormatan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi. Dengan penuh sukacita, dengan kesadaran penuh sebagai orang yang berdosa yang sudah ditebus, mari kita datang di hadapan Allah yang Maha Kudus dengan memberikan penghormatan.
kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita memujikan pujian Tuhan datang, segera datang, cepat atau lambat, dan waktu Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Dia pasti datang, dan saat Dia datang, apakah kita sudah siap? Jiwa kita, pikiran kita, hati kita, apakah kita sudah mempunyai juru selamat? Apakah kita sudah selamat di dalam Tuhan? Mari kita pujikan pujian ini. Tuhan datang, segera datang. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan doa-doa ucapan syukur, pengakuan dosa, doa pemberitaan firman, doa persembahan, dan beberapa rangkaian doa syafaat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk semua anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami, untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang telah tercurah atas kami beserta keluarga kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Kami ucap syukur ya Tuhan atas berkat makanan, minuman, kesehatan, keuangan, pekerjaan, bisnis, usaha, studi kami. Bahkan kami istimewa kami ucap syukur atas iman percaya yang Tuhan memberikan dan anugerahkan kepada kami, untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup, yang membawa kami pada keselamatan, hidup yang kekal.
Ini adalah anugerah yang terbesar yang kami terima. Bapa, kami ucap syukur untuk semuanya itu. Pada pagi hari ini kami datang dengan segala keberadaan kami. Seluruh dosa-dosa kami, pelanggaran kami, semuanya terang benderang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami dalam pikiran dan perkataan, perbuatan, hati, sikap, kata-kata dan motivasi. Kami mohon ampun. Dan biarlah darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami untuk datang beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini, untuk berbakti bahkan untuk melayani. Bapa, kami sungguh membutuhkan belas kasihan, pengampunan daripada-Mu. Dosa-dosa kami seringkali mengimpit kami, menekan kami, dan kami seringkali lupa akan campur tangan dan penyertaan. Sekali lagi ampunilah ya Tuhan, dan layakkanlah kami untuk meneruskan ibadah online pada pagi hari ini. Datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, di mana kami akan mempelajari datang ke kerajaan. Satu rangkaian dari doa Bapa kami mau menggalinya lebih mendalam lagi. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau maksud dan kehendaki. Tolong kami di dalam mendengar, di dalam menyimak, dan biarlah pikiran kami tetap fokus pada pemberitaan firman Tuhan. Dan Kau tolong kami menghadapi segala kelemahan-kelemahan kami, sehingga kami tetap mengerti maksud dan kehendak dalam pemberitaan firman ini. Tolong kami yang lemah ini, khususnya saudara-saudara kami yang lelah, mengantuk, sedang sakit, ataupun pikiran yang kacau balau tengah membara kemana-mana. Biarlah Tuhan Engkau pimpin sedemikian rupa sehingga kami fokus pada pemberitaan firman. Dan firman itu boleh tumbuh, berbuah, lebat, manis bagi segala hormat dan kemuliaan. Dan kami dikuatkan, dimampukan, dikobarkan, diberikan kegiatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami juga akan memberikan persembahan kami, berdoa untuk persembahan yang kami berikan. Biarlah kami memberikan dengan motivasi yang benar karena cinta Tuhan. Pikiran hati kami tidak melekat pada harta benda dan berkat-berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Kau kuduskan dengan rupa dan Kau berkati tangan-tangan yang mengelola, sehingga semua dipakai untuk pelayanan kepada Injil, penjangkauan, misi, terutama pedesaan dan pedalaman. Biarlah Kau pakai persembahan ini untuk segala hormat dan kemuliaan. Bapa di surga, kami juga menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk kesejahteraan, kesentosaan, keharmonisan, keamanan bangsa dan negara kami, khususnya di tahun politik ini. Beri kami tempat di dalam memilih pemimpin yang Engkau kehendaki. Arahkan sedemikian rupa sehingga kami hanya memilih yang Engkau kehendaki. Kami tetap titipkan suasana tahun-tahun politik ini ke dalam tangan. Berkati semua calon presiden, calon wakil presiden, sehingga mereka juga menjaga kondusif. Bapak, kami juga berdoa untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami. Kami rindu bangsa dan negara kami untuk maju, semakin aman. Anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dalam pemerintahan, berkatilah mereka supaya boleh menjadi teladan untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, karena Allah yang kami sembah melihat semua yang kami lakukan.
Bapa yang di surga, kami tidak lupa berdoa untuk tempat lingkungan sekitar kami di mana Tuhan tunjukkan kami untuk tinggal, bekerja dan melayani. Berkatilah tempat kami ini ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, dan di atas semuanya itu kami lakukan untuk kemuliaan. Pakai kami sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, baik dalam pekerjaan, tingkah laku kami, aktivitas kami memuliakan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit lemah, baik itu sakit jasmani maupun rohani. Kami mohon kiranya Kau berkenan menjamah dan memberikan pemulihan, kesembuhan total, sehingga mereka bisa menikmati sukacita yang datang daripada-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk Saudara Mercy yang saat ini terbaring lemah setelah selesai melahirkan operasi sesar dan disahkan oleh bayinya, di mana dia mengalami kebocoran ginjal. Bapa, kami mohon belas kasihan untuk pemulihan dia, sehingga dia boleh bertemu dengan bayinya dan boleh merasakan sukacita penyertaan Tuhan selama dia melahirkan. Kami tidak lupa berdoa untuk suaminya, biar Tuhan tetap berkati, cukupkan segala kebutuhannya, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan rumah sakit. Biarlah Tuhan sendiri yang mencukupkannya. Kami juga berdoa untuk Bapak Yohanes Paul yang saat ini sedang menderita sakit kelemahan tubuh. Bapak, kiranya Engkau juga jamah dia dan pulihkan serta sembuhkan, dan Kau hiburkan dia yang mengalami kedukaan, di mana beberapa hari yang lalu ibunda terkasihnya meninggal dunia. Bapak, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan memberikan iman yang teguh, memberikan kekuatan, memberikan apapun yang dia butuhkan untuk bangkit kembali melayani Tuhan. Kami tidak lupa berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keterpurukan ekonomi, bangkrut, usaha yang rosot, khususnya untuk Bapak Kiki, untuk Bapak Rizal, untuk Bapak Rudi. Tuhan, kiranya Kau mentagadan mereka dan Kau pulihkan pekerjaan usaha mereka, dan di kemudian hari mereka boleh memakai pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka untuk kemuliaan Tuhan. Pakai mereka di tengah, di sisa-sisa usia mereka untuk memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Dan berkat Tuhan mengalir atas pekerjaan usaha bisnis mereka. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bapak Chandra Jaya yang saat ini Tuhan memberikan kepercayaan, berkat yang begitu melimpah atas pekerjaan dan bisnisnya. Biarlah Tuhan Kau tetap memberkati keluarga ini. Engkau tanamkan iman mereka yang teguh, yang kuat, bahwa semuanya datang daripada-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studinya, baik itu S1, S2, S3, khususnya mahasiswa seminar yang mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Biarlah Kau juga berkati mereka supaya mereka bisa menyelesaikan studinya dengan tepat waktu. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini bersukacita menikmati anniversary pernikahan atau ulang tahun. Tuhan, Roh Kudus kiranya genapkan sukacita mereka dan merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, serta mengembalikan segala sukacita itu untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami merosotan iman, ingin undur dari gereja, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari persekutuan. Tuhan, biarlah Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Roh Kudus menarik mereka kembali melalui firman-Mu, disadarkan bahwa masih ada Tuhan apapun yang sedang mereka hadapi. Bapa di surga, kami serahkan sisa hidup kami ini ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Kau berkati segala pekerjaan kami, pelayanan kami, usaha kami, aktivitas kami, hari pas hari. Tanpa Engkau ya Tuhan, kami tidak bisa melakukan apa-apa juga. Kami tidak lupa berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para pastor, para evangelis, para misionaris yang pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkati mereka, kiranya firman Tuhan diberitakan dengan benar, dengan baik dan dengan sejelas-jelasnya, dan jemaat boleh dibangun melalui urutan firman. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita melanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian kembali. Mulia sembah Raja mulia. Sekali lagi kita agungkan mulia. Kita datang pada Dia dengan penuh sukacita menyembah Allah yang mulia. Mulia segalanya mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah, puji. Mulia sembah Raja mulia.
siapkan hati dan pikiran kita buka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10. Hari ini kita akan mengutip firman Tuhan bagian dari doa Bapa kami, dan kita akan menggali lebih dalam lagi mengenai bagian dari rangkaian doa Bapa kami. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerajaan dan kehendak Allah adalah sempurna. Tak perlu diragukan lagi, karena Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu. Dan semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak-Nya. Sedangkan yang belum terjadi adalah misteri ilahi. Allah berdaulat, tetapi manusia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Dengan terus mengandalkan Dia, berharap kepada Dia, serta percaya penuh akan campur tangan pemeliharaan Tuhan. Mempercayakan kehendak Tuhan itu tidak mudah, terutama bagi mereka yang belum dilahirbarukan. Natur manusia yang berdosa itu maunya kehendak sendiri yang terjadi, kehendak sendiri yang jalan, kehendak sendiri yang semoga dikabulkan. Kalau bisa mendrive, nyetir, mengatur-atur Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu kalau tidak diberitahu. Dan rasanya akan lebih pas, lebih mantap kalau kehendak sendiri yang terjadi, yang terlaksana. Berbicara tentang kerajaannya, kehendaknya, firman Tuhan menegaskan semua memang berasal dari Dia. Mari kita lihat di dalam Roma 11 ayat 36, firman Tuhan katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sisi lain, manusia selalu menuntut untuk diakui, untuk bisa ikut andil, untuk bisa ikut berperan, ikut mengatur segalanya, ingin dilebatkan, ingin diakui. Dan ini disebut sebagai antroposentris. Percaya tetap pusatnya bukan kepada Tuhan, pada diri sendiri, atau antroposentris. Itulah naturnya sebagai orang-orang dosa. Datanglah kerajaan. Di sini firman Tuhan mengajak kita, umat Tuhan, untuk mendambakan kerajaan Allah dihadirkan di muka bumi ini, di tempat di mana kita tinggal, di sekitar kita dalam kerja, mencari nafkah, studi, beraktivitas ataupun melayani. Bukanlah datanglah bencana, bukan datanglah kerajaan kami, kerajaan keluarga besar kami, dan orang berlomba-lomba untuk membangun kerajaannya sendiri-sendiri. Kita diminta untuk mengenali kerajaan Allah. Sebelum kita bisa meminta agar kerajaan Allah datang, kita perlu dunia menekankan materi, kekayaan, kekuasaan, dan kesenangan. Sementara kerajaan Allah menekankan kasih, kebenaran, keadilan, dan kesucian. Kita harus memilih untuk hidup di dalam kerajaan Allah dan menolak godaan dari kerajaan dunia, memprioritaskan yang bernilai kekekalan. Kerajaan dunia yang paling besar dan paling kuat sekalipun takkan bisa mengalahkan kerajaan Allah. Betapapun solid,
kompak, dan teraturnya sistem kerajaan dunia, sekali lagi kita akan mampu mengalahkan kerajaan Allah. Dan kita diminta untuk supaya kita meminta kerajaan Allah. Kita harus selalu meminta agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya dilakukan dalam hidup kita. Karena Dia Maha, karena Dia Maha Kuasa. Dia tahu segalanya, bahkan sebelum kita meminta, sebelum kita mau, Dia sudah tahu. Di samping itu, kita harus berdoa dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan mengabulkan permintaan kita. Kerajaan Allah yang terjadi dalam hidup kita memberi kita kedamaian dan keselamatan di dalam Yesus. Dan doa-doa dikabulkan jika sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Dia mempunyai maksud dan kehendaknya sendiri yang sempurna. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus mohon bimbingan, pimpinan, tuntunan Roh Kudus di dalam melangkah, di dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup ini. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Ini adalah doa yang penuh arti dan berdampak bagi kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam kerajaan Allah dan menjalankan kehendak Tuhan, kita akan menemukan kebahagiaan, damai sejahtera, dan hidup yang bermakna. Dan sebaliknya, jika kita dalam menjalani hidup ini tidak mempunyai damai sejahtera, tidak mempunyai sukacita di tempat-tempat klub-klub, tapi itu sementara. Tapi damai sejahtera yang sejati hanya di dalam Tuhan. Dan kita juga diminta untuk bukan asal doa yang sifatnya egois. Kalau kita lihat tadi, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Ini bukan asal doa yang sifatnya egois, bukan doa yang mengatur-ngatur Tuhan, yang memaksa-maksa Tuhan untuk menuruti setiap kemauan dan keinginan sendiri. Tapi kita diminta untuk selalu bersyukur untuk setiap yang Ia beri, dan temukan kebahagiaan dan damai sejahtera yang sejati di dalam Tuhan Yesus. Tadi kita sudah tahu apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, yang semuanya itu akan berakhir di zaman. Kerajaan Allah bukan bicara kerajaan bisnis keluarga yang akan lenyap dalam sekejap jika Tuhan menghendakinya. Dan mudah sekali bagi Dia melenyapkan apapun yang kita miliki, manakala itu tidak dipakai untuk memuliakan Allah, manakala itu semua menjauhkan kita dari Allah. Dan Tuhan bisa menariknya kembali, mengambilnya kembali. Kerajaan Allah mengutamakan persekutuan orang percaya, bukan diri sendiri atau kelompok sendiri. Kerajaan Allah berbicara tentang memuliakan Allah yang mempunyai segalanya. Kerajaan Allah mengalahkan dunia, karena Dia yang menciptakan segalanya. Dari tidak ada menjadi ada. Sadar betapapun beratnya problem, masalah, kesukaran dan tekanan hidup yang saudara alami, yang saudara hadapi saat ini, tidak lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Artinya Allah begitu mudah untuk memberikan solusi, jalan keluar agar datangkan Allah di saat saudara mengalami semuanya itu. Allah yang kita sembah dalam Yesus sungguh Maha Kuasa, dan jangan meragukan kuasanya. Kerajaan Allah itu kekal,
dan bernilai kekal dan yang paling berharga. Mengapa bukan ini yang kita kejar, yang kita cari dan kita usahakan mati-matian? Mengapa mengejar yang sementara dan yang fana? Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang kaya yang seumur hidupnya bekerja keras mati-matian dan mempunyai harta kekayaan yang luar biasa, mempunyai kebun sawit yang luas, dan di akhir-akhir hidupnya bertahun-tahun dia sakit, tidak bisa menikmati makan dan minum yang enak. Semuanya diselang, bahkan bernafas pun juga dengan bantuan tabung oksigen. Sedangkan keluarga besarnya tidak tahu ia memiliki tanah di mana saja, kebun sawit di mana saja, dan berpartner bisnis dengan siapa saja. Dan akhirnya ia dipanggil Tuhan. Renungkan, untuk apa semua itu jika saudara tidak bisa menikmatinya atau dipakai untuk melayani Tuhan atau mendukung pekerjaan Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Kerajaan Allah dalam rancangan dan ketetapannya yang sempurna. Sebab Dia Maha Tahu, sebab Dia Maha Kuasa. Dan sekali lagi jangan meragakannya. Kerajaan Allah penuh damai, bukan kekacauan. Renungkan, siapapun saudara adanya, jika saudara bernafsu untuk berperang, mengacau, merusak, menebar kebencian kepada sesama manusia, saudara membawa kerajaan iblis di muka bumi. Saudara menjadi agen dari iblis itu. Jangan saudara gembar-gembor perdamaian, tapi di sisi lain saudara menebarkan kebencian, mulai menyerang orang lain dan sebagainya. Sebab Allah tahu semuanya. Dan setiap orang percaya, umat Tuhan harus mengusahakan perdamaian, mengusahakan keharmonisan dan kesejahteraan bagi umat manusia. Yang kedua, jadilah kehendak-Mu. Nah, ini yang sulit ya. Biasanya orang berharap kalau bisa jadilah kehendak-Mu. Itu yang dia mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, kehendak Allah yang baik, kasih dan sempurna itu harus dinyatakan. Kasih yang sempurna itu harus dinyatakan. Nyatakan kepada orang lain agar mereka bisa merasakannya, bisa mengucapnya. Orang Surabaya mengatakan mencicipi, menikmati. Meskipun untuk itu saudara harus berkorban uang, harta, tenaga, waktu, dan mungkin perasaan. Tapi ingat, Tuhan Yesus mati buat menanggung dosa-dosa saudara yang percaya. Apa yang sudah kita berikan kepadanya? Kehendaknya pasti baik dan sempurna. Karena Dia Maha Tahu, karena Dia Maha Kuasa, dan Dia yang mempunyai segalanya. Bukan kehendak, bukan sakar pribadi, bukan semau gue, bukan dengan jalan dan cara sendiri, tapi cara Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi. Itu yang sempurna. Sekali lagi, manusia tidak maha tahu, manusia tidak maha kuasa, dan saudara bisa berharap apa dari manusia yang berdosa? Yang kecenderungannya adalah pada yang jahat. Maka berharaplah hanya kepada Tuhan, berharap hanya kepada Juru Selamat. Sebagai orang percaya, kita harus ada ketundukan, mematikan ego sendiri kepada Pencipta kita, menjalankan kehendak Allah. Ketika kita meminta agar kehendak Allah yang dilakukan, yang terjadi, kita harus siap untuk menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan menjalankan kehendaknya. Kita harus mempercayai firman Allah dan berdoa agar Allah memberi petunjuk dalam hidup kita. Kehendak Allah yang jadi
di atas kehendak sendiri, di atas ego sendiri, mempercayakan diri sepenuhnya kepada pilot. Kalau saudara bisa mempercayakan diri sepenuhnya kepada pilot dalam suatu penerbangan yang saudara tidak kenal, tetapi mengapa saudara ragu terhadap Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan yang rancangan dan ketetapannya itu sempurna? Ragu, takut, cemas, khawatir. Besok akan makan apa? Besok bagaimana? Meragukan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Banyak orang yang percaya kepada Allah bahwa Dia menetapkan segala sesuatu, tetapi melecehkannya dengan segala kekhawatiran, ketakutan, dan kecemasan akan hari esok. Seolah dia tidak bisa memelihara, seolah dia tidak bisa menjaga, seolah dia tidak tahu kalau dia diberitahu. Tentu dengan tidak membuang tanggung jawab, tidak jatuh dalam fatalisme, tetapi tetap berbuat yang terbaik dengan bersandar pada pimpinan Tuhan. Sekali lagi, Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Dan tanggung jawab dalam bekerja keras, mencari makan, tapi meletakkan segala usaha keras itu pada belas kasihan dan berkat Tuhan kepada orang-orang pilihan. Kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini rangkaian dari doa Bapa kami. Kehendakmu di bumi seperti di sorga, bukan di bumi seperti di neraka. Di sorga tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan dan kekhawatiran. Di sorga memuliakan Tuhan, maka di bumi seperti di sorga yang penuh tenang, damai, dan harmonis. Kehendaknya yang terutama karena Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu, dan Dia yang punya segalanya. Saudara menghendaki kehendaknya yang terjadi, maka saudara harus meletakkan iman percaya saudara sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Allah dan tujuan hidup, menjalankan kehendak Allah adalah yang terbaik untuk menemukan tujuan hidup kita. Allah menciptakan kita dengan tujuan tertentu, dan ketika kita menjalankan kehendak-Nya, kita akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan sejati. Menjalankan kehendak Allah, sekali lagi, Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, Dia yang punya segalanya. Maka kepuasan dan kebahagiaan orang percaya hanya di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mewujudkan perdamaian di muka bumi ini. Perang berkepanjangan di mana saja, di Rusia dan Ukraina, Hamas dengan Israel, dan kita tidak tahu sebentar lagi di mana lagi. Maka sebagai orang yang percaya, kita harus ikut aktif mewujudkan perdamaian di muka bumi ini. Dari tempat sekitar kita tinggal, tidak ikut-ikutan menjadi provokator dengan musim politik yang panas ini. Menghargai keharmonisan dan tidak ikut dalam tindakan dan ujaran kebencian hanya karena berbeda pilihan, berbeda agama dan kepercayaan. Kita meminta kerajaan Allah datang di muka bumi ini, dan hanya kehendaknya yang sempurna saja yang terjadi, karena Dia adalah Allah yang berdaulat. Kiranya Tuhan memberkati kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, mengikuti, melaksanakan rancangan ketetapan Allah yang sempurna dengan mengikuti Dia dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Mari kita ikut aktif dipakai Tuhan mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini, dan mau siap bersedia dipakai Tuhan seturut dengan kehendak-Nya yang baik dan sempurna. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk ikut aktif mendatangkan kerajaan Allah di muka bumi ini, bukannya mendatangkan kekacauan atau disharmonis ataupun apapun yang sia-sia, dan meletakkan semua permohonan kami supaya kehendak-Mu saja yang terjadi, karena semua kehendak-Mu adalah yang sempurna baik buat kami. Bapa, ampuni kami pada saat kami berontak terhadap segala kehendak-Mu. Kami seringkali bersungut-sungut, protes, bahkan berargumen kepada-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan pribadi kami supaya Roh Kudus pakai, perlengkapi, sempurnakan untuk bisa ikut Tuhan, setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan sampai akhir di dalam segala problem masalah kesukaran yang kami hadapi dalam hidup ini. Kami mau meletakkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu, dan Engkau sendiri yang menyelesaikan dan memakai kami di dalam penyelesaian tersebut. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan sisa hidup kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami, iman kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita membuka firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Mari sambil persembahan kita persiapkan, kita pujikan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Selamanya.
Kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan pujian hanya bagi Allah Tritunggal. Kita pujikan doksologi. Saudara saya yang dikasih, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Mari kita berjalan bersama Tuhan, berpusat pada Tuhan, hanya berharap kepada Dia, hanya mengandalkan Dia. Dan saya undang saudara untuk bersaat teduh pribadi kembali, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati.